Selamat siang pemirsa, Today's Update kembali hadir dengan serangkaian informasi penting dan menarik selama beberapa menit ke depan. Bersama saya Joang Valentia dan inilah Today's Update selengkapnya. Baru-baru ini sempat viral di media sosial dikabarkan bahwa Mall BTM rusuh akibat sistem pembayaran parkir cashless. Semua pengendara motor pun terhambat keluar dan terjebak di parkiran basement sehingga membludak. Kekacauan diakibatkan oleh banyaknya pengunjung yang masih belum bisa memahami cara membayar parkir dengan sistem cashless. Sistem yang seharusnya mudah dan praktis, ini justru membuat banyak pengunjung merasa kesulitan. Bahkan beberapa pengunjung terpaksa harus menunggu lama untuk mendapatkan bantuan daripada petugas parkir. Karena terlalu lama menunggu, di basement menyebabkan banyak orang emosi dan situasinya pun sudah mulai semakin memanas. Namun pihak manajemen mall sudah menanggapi masalah ini dengan cepat dan mengatakan bahwa mereka akan segera menyelesaikan masalah ini dengan memperbaiki sistem pembayaran. Mereka juga meminta maaf atas ketidaknyamanan yang dialami oleh para pengunjung. Banyak pengunjung yang merasa lega mendengar tanggapan pihak manajemen. Namun mereka juga berharap agar masalah ini dapat segera diatasi agar pengunjung tidak lagi mengalami kesulitan dalam membayar parkir. Saat ini para pengunjung masih menunggu untuk melihat tindak lanjut dari pihak manajemen mall. Itulah kabar terbaru dari Bogor mengenai rusuh karena sistem pembayaran parkir cashless di Mall BTM Bogor. Kami berharap agar masalah ini dapat segera terselesaikan. Selanjutnya sudah ada rekan saya, Christopher, akan melaporkan suasana usai kejadian tersebut langsung dari parkiran Mall BTM. Silakan Christopher untuk laporannya. Ya pemirsa, dapat Anda lihat saat ini saya sudah berada di parkiran Mall BTM, lebih tepatnya di parkiran motor. Saat ini juga saya sudah berada di lokasi kejadian. Waktu itu banyak orang yang terjebak akibat banyaknya pengunjung yang keluar dari parkiran di waktu yang bersamaan dan disebabkan oleh masih banyaknya pengunjung yang bingung bagaimana cara membayar parkir secara cashless. Namun saat ini saya tidak sendirian, sudah ada salah satu petugas parkir yang akan membantu saya memberikan informasi. Selamat siang Pak, sebelumnya dengan Bapak siapa? Bapak Rama. Ya Pak, boleh. Ya Bapak Rama. Pak, saya ingin bertanya, waktu itu kejadiannya dari pukul berapa sampai pukul berapa ya Pak? Mungkin jam 7-an kali ya, jam 7. Soalnya saya lagi jaga di depan kan. Katanya di sini lagi rame di bawah. Sekitar jam 7 lah sampai jam 8. Oh. Oke Pak, waktu itu bisa nggak Pak Bapak ceritain sedikit waktu itu kejadiannya seperti apa sih Pak dari awal gitu? Itu kemungkinan karena arus motor kan yang masuk itu udah padat sama yang keluar barengan ya. Udah nggak nampung sih parkirannya. Oh begitu ya Pak. Oke Pak, kira-kira kejadian seperti ini merupakan kejadian yang pertama kali atau sebelumnya udah pernah belum Pak? Sebelumnya belum pernah, soalnya waktu tahun kemarin itu posisi pos semua, nggak ada kartu plek kayak gini ya yang depan. Oh Pak, waktu itu kejadiannya gimana ya Pak sehingga akhirnya motor-motornya itu bisa keluar lagi? Mereka katanya ada kabar buat jalur sendiri ya? Iya, kebetulan dari pos masuk, untuk pos masuk motor itu dibobol sama salah satu ada oknum provokasi kan, bobol, jadi mereka harus keluar sendiri. Oh begitu. Oke Pak, kira-kira setelah kejadian itu kan sempat diketahui pihak mall pasti apa ya? Kira-kira pencegahan apa yang dilakukan oleh pihak mall sehingga supaya hal tersebut tidak terjadi kembali? Untuk pos, kita dibikin pos cadangan lagi. Oke, jadi posnya ditambah gitu ya Pak? Tambah lagi jadi 3, jadi 6 pos keluar cash. Oh, oke. Baiknya ada 4 kan ya? Oh, oke Pak, terima kasih ya Pak atas informasinya. Ya, terima kasih Pak. Ya pemirsa, jadi memang di zaman yang sudah modern ini sudah seharusnya kita mengikuti cara-cara yang sudah modern juga ya. Salah satunya adalah membayar dengan cara cashless. Tidak hanya untuk keluar parkir, namun pembayaran cashless atau kartu flash juga dapat digunakan untuk pintu masuk atau pintu keluar tol. Kartu flash juga dapat Anda dapatkan dengan mudah di Indomaret maupun secara online. Dan juga pengisian saldonya cukup mudah. Anda dapat menggunakan smartphone yang sudah mendukung fitur NFC maupun pergi ke mesin ATM. Pemirsa, sebentar lagi kami akan meliput juga masih seputar mall, yaitu usai kejadian kebakaran di Senayan City yang akan segera disampaikan langsung oleh teman saya Ovira yang sudah berada di lapangan. Silakan Ovira untuk laporannya. Ya Christopher, terima kasih atas informasinya. Saat ini saya sedang berada di lokasi, yaitu berada di Bifbos Senayan City. Dapat Anda lihat sekarang, Bifbos sedang dalam masa perbaikan.
Pada Kamis 20 April lalu terjadi sebuah kebakaran yang menimpa Mall Jakarta, yaitu Mall Senen City, yang diduga diakibatkan oleh salah satu restoran yang berada di lantai LG-nya. Peristiwa tersebut membuat gempar seluruh pengunjung mall dan banyak pengunjung yang berusaha untuk menyelamatkan diri karena terdapat asap di lantai LG Mall tersebut. Diduga peristiwa ini tidak ada korban jiwa dan namun untuk kerugian belum dapat dipastikan jumlahnya. Ya pemirsa, saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang mengetahui kronologi tentang kebakaran di Senen City. Selamat siang Pak, kalau boleh tahu nama Bapak siapa ya? Muhammad Aftari Saldi. Kira-kira bagaimana kondisi pada saat kebakaran ya Pak? Pada saat kebakaran sih kondisinya sangat parah, tapi kita sangat cepat menangani. Lalu apakah peristiwa tersebut berlangsung lama Pak? Tidak berlangsung lama sih, cuma sebentar doang, karena kita cepat menangani apinya. Kebakaran tersebut dikarenakan apa ya Mas kalau boleh tahu? Dikarenakan dia korsleting listrik dia. Kira-kira kebakaran tersebut terjadi apinya tuh besar banget nggak? Nggak terlalu besar dia. Cuma asapnya aja yang terlalu banyak. Lalu kira-kira kejadian tersebut membuat gempar seluruh pengunjung di mall ini nggak? Ya, dia sempat membuat gempar ke berbagai sosial media dan lain-lain. Oh iya, saya mau tanya sebelumnya, pernah nggak sih di Senen ini kejadian kebakaran kayak gitu? Saya baru pertama kali masuk mal ini sih, jadi saya kurang tahu. Oh iya, iya berarti belum tahu apa-apa ya tentang Senen City ya? Oh iya, terima kasih ya atas waktunya Mas. Ya. Jadi dapat saya simpulkan bahwa kebakaran di Senen City tidaklah berlangsung lama, dikarenakan penanganan yang cepat oleh petugas mall. Bagi para pengunjung yang mengalami hal serupa, janganlah panik, cukup melapor kepada petugas mall. Sekian dari saya Ovira, sampai jumpa lagi dalam tulis update selanjutnya. Selamat siang pemirsa, saya Vanessa, senang sekali berjumpa dengan Anda. Kabar terbaru datang dari negara tetangga, Kamboja, yang dikabarkan tidak terlalu peduli apakah tim Indonesia akan mengirim pemain cadangan atau utama dalam pertandingan nanti. Pertandingan antara tim Indonesia melawan Kamboja direncanakan akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Namun kabar yang beredar mengatakan bahwa Kamboja tidak terlalu mempermasalahkan tim mana yang akhirnya Indonesia akan gunakan dalam pertandingan nanti. Felix Dalmas, pelatih Kamboja, mengatakan bahwa ia sudah mempersiapkan strategi untuk menghadapi Indonesia dengan segala kondisinya. Namun di sisi lain, timnas Indonesia masih bungkam mengenai siapa pemain yang akan mereka turunkan di pertandingan nanti. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-hyung, memilih menjaga ketat informasi skuad yang akan mereka gunakan di pertandingan nanti. Meski begitu, Shin Tae-hyung mengakui bahwa ia sudah memiliki banyak pilihan pemain yang siap bertanding. Sebelumnya, timnas Indonesia sudah berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 4-1. Namun Kamboja seperti tak ingin mengulangi kekalahannya dan berusaha untuk mempersiapkan strategi terbaik untuk menghadapi Indonesia. Bagi para penggemar sepak bola, pertandingan antara Indonesia dengan Kamboja tentu pertandingan yang sangat menarik untuk disaksikan warga Indonesia. Kita tunggu saja bagaimana pertandingan antara kedua tim dan siapa pemain yang akhirnya akan turun di pertandingan nanti. Selanjutnya saya akan mengalihkan perhatian kita sejenak ke berita terbaru dari SEA Games 2023. Ada berita mengejutkan dari nomor lari 100 meter di mana salah satu pelari terbaik Indonesia, Muhammad Johri, batal tampil di nomor final. Sebelumnya Johri telah menunjukkan performa luar biasa di babak penyisian dan berhasil lolos ke babak final sebagai peserta dengan waktu tercepat. Namun, setelah menjalani pemeriksaan medis, Johri didiagnosa mengalami cedera otot dan harus mundur dari nomor final. Hal ini tentu saja merupakan berita yang mengejutkan bagi para fans dan warga Indonesia pada umumnya. Johri telah menunjukkan potensi yang luar biasa sebagai pelari muda Indonesia.
dan kita berharap dia akan cepat pulih dari cederanya dan kembali ke panggung internasional. Meskipun berita ini mengecewakan, kita tetap berharap dan berdoa agar Johri pulih dengan cepat dan kembali ke performa terbaiknya di masa depan. Dan bagi para atlet yang akan berlaga di nomor final, kami ucapkan selamat berjuang dan memberikan yang terbaik bagi bangsa dan negaranya masing-masing. Terima kasih sudah menonton dan tetap pantau terus siaran olahraga kami selanjutnya.